Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenalkan saya Arya Gunawan Usis. Saya Ketua Umum dari Warga Pengajian Austria atau WAPENA, itu komunitas Muslim Indonesia di Austria. Ada juga beberapa anggota kami dari warga negara Singapura dan Malaysia karena memang mereka tidak memiliki masjid. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Dubes dan KBRI Bratislava untuk mengundang kami dari WAPENA untuk hadir di acara ini dan juga memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Selamat datang di Bratislava, Pak Dubes Ma'ruf Amin yang kami hormati. Pak Wapres Ma'ruf Amin yang kami hormati bersama Ibu. Juga Pak Dubes pribadi Sutiono dan Ibu yang kami hormati. Kalau tadi kawan dari PPI Hungaria memulai dengan pantun, saya tidak menyiapkan pantun Pak Wapres. Jadi kami ingin memberikan doa kepada Pak Wapres, semoga Bapak senantiasa dikarunia Allah kesehatan yang baik dan dimudahkan dalam segala urusan, termasuk juga urusan dinas selama berada di Bratislava ini dan juga selamat dalam perjalanan kembali ke tanah air nanti. Perkenalkan juga WAPENA ini kami ingin mohon izin Bapak untuk memperkenalkan WAPENA. WAPENA adalah tadi komunitas Muslim Indonesia di Austria. Sudah ada cikal bakal sejak 40 tahun yang lalu. Dan kami sempat punya masjid yang mengontrak Pak selama 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2022. Dan di Januari 2022 kemarin alhamdulillah kami sudah berhasil memiliki masjid sendiri Pak. Membeli masjid. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Berdasarkan penggalangan dana yang kami lakukan oleh kepengurusan sebelumnya dipimpin oleh Ustadz Aca. Sejak tahun 2016 kami melakukan penggalangan dana. Sampailah terkumpul uang yang memang mencukupi untuk mendapatkan masjid itu. Di pertengahan Januari 2022 kami membeli masjid itu secara resmi. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan bantuan dari kantor Wapres waktu itu Pak, di ujung masa jabatan Pak Yusuf Kalla, tahun 2018-2019 kalau tidak salah. Ya 2018, alhamdulillah sekali Pak. Dan Pak Dubes pribadi sudah berkesempatan untuk mengunjungi masjid kami dan sholat di situ, tapi waktu itu saya tidak ada di tempat. Sayang Pak Wapres Ma'ruf Amin dan Ibu dan rombongan tidak berkesempatan untuk mampir di Wina. Andai kata ada kesempatan di sana mungkin tentu bisa juga berkunjung ke sana. Insya Allah masih ada waktu Pak sebelum tahun depan Oktober. Saya membawa rombongan ini diberi kuota oleh panitia 10 orang Pak. Alhamdulillah kami membawa 10 orang anggota rombongan dari Dewan Musyawarah WAPENA dan juga pengurus. Beliau-beliau adalah pekerja profesional di lembaga-lembaga internasional yang ada di Wina. Saya sendiri kebetulan bekerja di lembaga OPEC Fund for International Development bersama beberapa kawan, Pak Hadid dari dan Ustadz Aca dari IAEA, Lembaga Nuklir Internasional PBB. Kemudian juga ada para pengurus. Di belakang ada 5 orang kawan-kawan kami mahasiswa doktoral, 3 orang dan 2 orang sudah selesai program doktor mereka dan sekarang menjalani program postdoktoral di Wina. Alhamdulillah Pak, ini aktivis masjid semua Pak. Alhamdulillah sekali. Makanya kami sangat semangat ketika diundang, kami sangat bersemangat untuk hadir. Walaupun dari segi jarak mungkin jauh lebih singkat daripada Mas Rahmadi dan kawan-kawan dari Budapest ya. Sepertiga jarak dari Wina kemari dibandingkan jarak dari Budapest ke Bratislava. Karena kami juga rindu sama Pak, dapat menghadiri dari kehadiran seorang tokoh seperti Pak Wapres. Sudah lama tidak ada orang nomor 1 atau nomor 2 yang diundang ke KBRI Wina dan sekarang kebetulan ada kesempatan ini kami dengan antusias untuk datang kemari dan tidak sia-sia ternyata Pak, karena dari sambutan Bapak tadi itu kalau orang milenial bilang itu, kaum milenial bilang isinya daging semua Pak. Jadi memang hal-hal yang sangat layak untuk ditindaklanjuti. Jadi kami 10 orang ini mohon maaf Ibu, terutama Ibu Wapres dan Ibu Dubes, semuanya pria ini Pak, laki-laki. Sebetulnya ada anggota kami yang juga sudah akan hadir juga di sini tapi terkendala. Jadi mohon dimaklumi walaupun ada tidak ada
agak tidak sensitif dari segi keseimbangan gender, dan mohon kepada Pak Ma'ruf Amin terutama jangan dilaporkan ke Ibu Gusti Ayu Darmawati, Pak, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kemudian saya ingin juga menyampaikan pertanyaan kami, Pak. Yang pertama itu terkait dengan sambutan Bapak tadi ya. Bapak menyebut soal sebaiknya kembali semua para diaspora Indonesia ini setelah menuntut ilmu, menyedot habis ilmu dari rantau ini, tapi juga pada saat yang sama barangkali sebagian mereka menghadapi dilema, Pak, karena kita tahu ketika mereka kembali ke Indonesia, sistem yang akan mereka hadapi, lingkungan yang akan mereka hadapi tentu sangat berbeda, dan barangkali dengan sangat berat hati kita harus mengakui jauh dari kondusif dibandingkan pengalaman mereka ketika studi di luar negeri. Jadi ini barangkali Bapak mungkin bisa menjadikan pertimbangan bagi Bapak untuk, saya tahu ini problem lama, tapi mungkin bisa dicarikan jalan keluar supaya mereka betul-betul diterima dengan baik ketika kembali di sana, untuk mencegah implikasi lebih lanjut, yaitu brain drain orang-orang yang sangat berbakat untuk mengembangkan Indonesia, tapi kemudian harus mengabdi di negeri orang lain, Pak, itu kan sangat sayang. Kemudian yang kedua soal restoran Padang dari Bapak sebut, ya saya tentu sangat mensupport, Pak, mudah-mudahan ini bisa diperbanyak dan ada lobby-lobby yang lebih lanjut secara diplomatik, karena kita tahu kulineri juga merupakan aspek diplomasi sebetulnya, Pak. Tadi Bapak sebutkan di Athena, Dubes Athena untuk RRI mengaku menyukai rendang. Saya sangat mensupport itu, Pak. Apalagi karena saya memang berdarah Minang, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil rencana ini. Tadi juga mahasiswa-mahasiswa yang kembali itu betul-betul diterima dengan tangan terbuka dan diberikan kesempatan yang baik. Yang terakhir, Pak Wapres, saya ingin juga Bapak, gini, setiap sosok itu, setiap tokoh itu tentu akan bertemu dengan zamannya ya Pak, ya, dengan tantangannya masing-masing. Dan Bapak adalah tokoh panutan kita, orang nomor 2 di negara kita. Kita lihat misalnya Wapres-Wapres terdahulu, Pak Yusuf Kalla misalnya, ketika beliau menjabat dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan ketika terjadi tsunami misalnya, kemudian proses restorasi Aceh yang luar biasa berat, kemudian juga ada menyelesaikan konflik Poso misalnya. Kemudian Pak Budiono juga menghadapi tantangan tersendiri, termasuk misalnya waktu itu ada, kita semua tahu kasus Senturi misalnya, itu juga membebani beliau, mungkin jadi harus mengatasi itu. Kemudian saya ingin tahu Pak Ma'ruf Amin sendiri, tantangan terberat apa sejauh ini Pak yang Bapak hadapi? Mungkin bisa Bapak jelaskan ke kami, dan juga bagaimana cara Bapak menghadapi dan menyelesaikan tantangan tersebut agar ada pelajaran kepemimpinan yang Bapak wariskan ke orang-orang yang hadir di ruangan ini, dan mungkin juga kami akan teruskan ke orang-orang yang tidak berkesempatan untuk hadir. Apakah misalnya penanggulangan COVID, atau misalnya tadi yang sudah Bapak juga tekankan di sambutan Bapak mengenai pemilu tahun depan gitu. Ini kan bukan situasi yang ringan juga yang akan kita hadapi, dan saya juga membaca Harian Kompas hari ini jadi headline pernyataan Bapak kemarin di sini, pemilu harus netral. Tadi Bapak ulangin juga di sambutan Bapak. Ini bagaimana kita menyiapkan ini, karena kalau sampai ada kesan atau ada pandangan dari terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan bahwa pemilu tidak netral, implikasinya bisa jauh Pak, dan kita tidak mau bangsa kita terjatuh dalam situasi seperti itu akan sangat merugikan kita semua. Baik, ya, itu mungkin Pak, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, panjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan apresiasi yang tinggi ya, terutama bisa membangun masjid di Wina. Andai kata ada waktu, saya tentu mau mampir kalau waktunya ada. Tapi waktunya memang sempit sekali. Saya pernah meresmikan masjid di Osaka di Jepang, namanya Istiqlal. Itu dia punya masjid sampai 3 lantai. Dan saya juga diminta untuk menghadiri di masjid di Hiroshima, tapi saya tidak sempat karena waktunya tidak ada. Jadi saya mengapresiasi semua yang teman-teman yang bisa membangun tempat ibadah di tempat yang lain. Karena itu saya juga berdoa mudah-mudahan di Slovakia ini juga bisa dibangun masjid
Walaupun sekarang ini syaratnya itu berat sekali gitu ya. 50.000. Kita di Indonesia itu 90 orang baru boleh mendirikan tempat ibadah. Itu saja masih diprotes orang. 90 orang masih diprotes juga. Di sini 50.000. Itu berarti bukan pengaturan itu. Ya, pelarangan namanya itu. Untuk 50.000 itu kan tidak mudah. Saya kira saya memberikan apresiasi dan kalau ada hal yang diperlukan nanti kantor Wapres untuk bisa membantukan. Ya. Tentu masing-masing pemerintah pada masanya berbeda tantangan yang dihadapi. Kalau kami itu tantangannya pertama yaitu COVID. 2 bulan atau 3 bulan normal, sesudah itu COVID. Tetapi alhamdulillah kita bisa mengatasi COVID itu dalam waktu yang cepat. Jadi kita tidak menggunakan lockdown. Tetapi kita menggunakan istilahnya itu pembatasan. Ya, pembatasan dan tidak tidak ditutup sama sekali. Dan ternyata cara itu benar sekali. Jadi ekonomi kita tidak terlampau hancur, ya, tetapi kita kemudian bisa recovery dalam waktu yang tepat. Ini salah satu model yang kita kembangkan di Indonesia. Ya. Kemudian kita terus melakukan kegiatan tracing, ya. Kemudian juga vaksinasi secara cepat. Dan itu ternyata dalam rangka membangun kekebalan itu sudah bisa tercapai. Dan kondisi ekonomi pasca COVID kita dianggap sesuatu yang sudah yang ditugas pada saya juga bagaimana supaya stunting itu bisa di 2004 itu bisa turun 14%. Oleh karena itu kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi seluruh kementerian terkait untuk juga mengatasi masalah stunting di seluruh daerah. Dan sekarang ini sudah tinggal kemarin 2022 itu sudah 21 ya. Ya 21,sekian%. Jadi 2023 ini kita sudah di atas 20. Artinya sudah hampir ke 14%. Ya. Ya. Iya, dia bawa 20. Jadi sudah hampir 2024 itu kita akan capai. Kenapa stunting itu menjadi penting? Karena sumber daya manusia kita itu tidak mungkin akan menjadi manusia unggul kalau masih ada stunting. Ya. Kita 20 tahun lebih maju daripada target yang diberikan. Ini kecepatan kita untuk menghilangkan stunting. Kemudian kemiskinan ekstrim. Itu kita harus 0% pada 2024. Nah sekarang ini kita sudah mencapai tinggal 12. Jadi tinggal kemiskinan ekstrim kita sudah akan 0% di 2024. Itu juga kemiskinan yang normal masih ada sekitar 8-7%. Tapi ekstrimnya
itu sudah. Nah kemudian juga yang kita hadapi itu yaitu UMKM. Ya, dengan melalui cinta produk dalam negeri, kemudian juga membatasi barang impor, ya kemudian juga kita mendorong UMKM ini, kita bantu pembinaan-pembinaannya, permodalannya, dan juga termasuk UMKM halal itu kita sudah ada Global Halal Hub. Ada Global Halal Hub dan juga peran dari Bank Indonesia itu sangat besar sekali, dan tiap tahun mengadakan semacam internasional Islamic ISEF itu Islamic Ekonomi Syariah Ekonomi Festival, Islamic Syariah Ekonomi Festival tiap tahun, dan mengundang tamu dari luar negeri, ya sehingga produk-produk halal kita itu kan bisa dipasarkan setelah diberi bimbingan, itu sekarang kalau ISEF itu tiap tahun, ya, itu produk-produk halal tambah terus dari masyarakat kita ini, terutama pengusaha-pengusaha kecil. Dan kita kan sedang melakukan hilirisasi, ya umumnya kan hilirisasi tambang, nikel ini kan, dan ini memang tingkat pengusaha besar. Nah kita kemudian juga mendorong hilirisasi makanan, pangan, dan ini banyak yang kita mendorong produk-produk dalam negeri seperti temulawak, jahe, itu kita perkenalkan, ya kemudian kita jadikan sebagai bahan obat yang diproduksi oleh Kementerian Kesehatan. Nah ini kita dorong semua ini. Jadi hilirisasi ini menyangkut selain juga tambang, kemudian juga pangan, ya. Dan saya kemarin juga meresmikan pusat pangan nasional di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu di Donggala, di kepala lehernya itu, di Sulawesi lehernya itu sekitar 15.000 hektar untuk ketahanan pangan kita ke depan, ya. Dan ini juga kita terus mengembangkan itu. Jangan sampai ada tanah-tanah yang menganggur, jangan aja sampai tenaga yang tidur. Tanah yang tidur, jangan ada tanah yang tidur, dan jangan sampai ada tenaga yang nganggur. Nah, tentara kita dorong juga untuk tanah-tanah yang nganggur itu kita dorong untuk ditanami, dibuat pertanian, dibuat kebun, jadi ini kita terus supaya kita kan mengalami krisis pangan ke depan yang kita duga akan besar, dan kita punya tanah yang banyak. Saya kira banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah tentu kita bukan dalam arti saya wapres, tetapi pemerintah secara keseluruhan menjadi policy kita. Saya kira itu yang kita lakukan. Mengenai pemilihan umum, saya kira seperti tadi saya katakan, kita berharap pemilihan umum ini berjalan fair, ya, netral, tidak ada pejabat pelaksana tugas, dan juga para pemainnya sendiri harus bermain bersih, ya tidak ada yang tidak bersih, dan masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak baik, disinformasi, hoax, ini pasti ini. Oleh karena itu jangan sampai
betul sekali kalau pemilihan umum itu nanti dianggapnya tidak jurdil, itu kan kualitas demokrasi kita akan rusak, ya, dianggap cacat lah. Ya. Nah, itu bisa nanti menjadi permasalahan untuk legitimasi. Jadi kita secara aturan bagus, ya, secara prosedural bagus, secara substansinya bagus, dan juga legitimit. Itu yang kita harapkan. Sehingga siapapun yang jadi pemerintah ke depan itu akan berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Saya kira itu.